Halo, halo. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Sar. Iya. Waalaikumsalam, Selamat Sar. datang, Rida, Maisha, Selvi, Sabrina, Suci, Ainendra, Septi, Naila, Lulu. Udah semua belum nih kita? Oh, Sukma. Sukma belum nih. Siapa lagi ya? Kalian tahu nggak sih jumlah kalian ada berapa? 14, Sar. 14 ya. Oke, ini baru 10 nih. Sambil nunggu 4 yang lain, please prepare your notes and pen. In 2 minutes we will start the session. Oke, kalau sudah disiapkan, please show me your notes on your camera. Suci, oh ya, Suci sudah menunjukkan. Thank you, Suci. Waiting for the others. Yang sudah disiapkan catatannya bisa ditunjukkan lewat video ya. Lulu udah juga. Thank you, Lulu. Ainendra udah. Selfie, thank you. Rida, Jos, Septiana, sip. Kalian pakai hijab semua kan ya? Pakai dong. Oke, yang lain Maisha, Sabrina, Naila, yuk. Tunjukkan catatannya, siapkan catatannya. Prepare your notes. Sabrina, thank you. Oke. Oke ya, sudah semua ya, baik. Ada yang belum sih tadi, mungkin kameranya ada yang bermasalah. Tapi yang pasti tolong disiapkan ya. Konfirmasi ke saya lewat chat private kalau kalian sudah mempersiapkan buku catatannya. Bagi tadi yang belum menunjukkan catatannya, oke? Ya, sip. Baik. Let's open our session today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mari kita lihat what we got from today's session. Selamat datang kembali di kelas paling banyak hitungannya. Enggak ada ya, paling banyak matematika. Ya, di kelas yang lain selain matematika yang ada hitungannya. Selamat datang di kelas fisika. Yeay. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu, diskusikan. Jadi ini ada Ari ya. Siapa Ari? Ari itu adalah karakter buatan saya. Dia tuh atlet berkuda ya. Nah, di satu perlombaan tuh dia melewati lintasan. Kalau dilihat dari atas lintasannya bentuknya seperti ini. Nah, kelihatan semuanya? Kelihatan, Sar. Kelihatan ya? Kelihatan, Sar. Coba mari kita obrolkan. Mari kita panggil salah satu dari kalian. Coba Naila. Halo Naila. Bisa aktifkan mikrofonnya Naila? Naila Khansa. Oh, mana ini Naila? Iya, Sar. Oh iya, Naila. Iya, Sar. Iya, Sar. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Iya, Sar. Kalau menurut Naila, ini kan Ari berkuda nih ya. Pada nomor berapa di lintasan ini? Pada nomor berapa di lintasan ini? Kira-kira kecepatan Ari mencapai maksimum? Di nomor mana aja ya Naila? 5. Nomor? 5. 5, mana lagi selain 5?
Ada lagi? Aku kurang tahu saya, Sir. Oh, kurang tahu. Kira-kira aja, kira-kira. Kira-kira bisa kecepatannya tinggi itu ketika bentuk lintasannya seperti apa? Bentuk jalannya kayak gimana? Yang lain boleh bantu ya lewat jawab di chat ya. Yang lain boleh bantu. Di 9, Sir. 9. Oke. Kenapa milih 5 dan 9, Naila? Karena kalau yang di 5 itu kayak lurus gitu, Sir. Oh, di 5 kayak lurus gitu ya. Gimana kalau yang di 4? Ah, Tapi lurus nggak menurut Naila? iya, lurus Iya. juga, tapi saya ambil yang di... Berarti mungkin nggak di 4 ini kecepatannya bisa maksimal karena lurus? Mungkin juga. Oke, berarti Mister tulis ya 4 ya. Kira-kira kalau Iya. diminta menyebutkan 2 lagi, kira-kira di mana Naila? Yang kecepatannya maksimal. Di 1, Sir. Oke, alasannya? Alasannya, Naila? Loh, kemana nih Naila nih? Oh, dari 1 ke 2 gitu, jadi cepet gitu, Sir, naik dia. Oh, kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena garis lurus. Oke, karena garis lurus ya. Baik. Berarti ini kalau Mister simpulkan, kecepatan Ari bisa maksimal pada lintasan yang lurus gitu ya. Thank you Naila. Coba Naila pilihin satu orang lagi Iya, buat Sir. diskusi sama Mister. Siapa Naila kira-kira? Rida, Sir. Rida. Halo Rida, cek. Rida, cek. Iya, Sir. Oke, tadi saya udah diskusi sama Naila. Katanya kalau kecepatan maksimal itu lintasannya yang lurus. Nah, sekarang kalau kira-kira di posisi mana ya kecepatan Ari itu menurun menurut Rida? Di 2, 2, di 6, di 6, 8, 8, ada lagi? 9, Bang. Iya lah, Sir. 7, Sir. 7, oke. Alasannya apa ya? Alasannya apa, Rida? Karena itu di tikungan, Sir. Tikungan, oke. Thank you, tikungan. Makasih, Rida. Karena dia menikung. Berarti ini bisa disimpulkan nih dari Naila dan Rida tadi bahwa kalau lintasannya lurus, kecepatannya bisa tinggi. Kalau di tikungan, kecepatannya menurun. Oke, yang lain setuju? Oh, ini udah ada pada jawab nih di kolom chat ya. Oke, setuju. Nah, sekarang kira-kira berdasarkan bentuk lintasan dari Ari, ya, berdasarkan bentuk lintasan dari Ari, gerak Ari ini ada berapa macam? Gerakan Ari ada berapa macam? Silakan bisa aktifkan mikrofonnya untuk menjawab langsung, atau boleh ditulis di kolom chat. Gerak Ari ada berapa macam? Wah, Suci 10 jawab katanya. Terus Lulu jawab 2. Wah, menarik nih, ada perbedaan ini, ada perbedaan. Ada perbedaan. Jawaban yang lain masih ditunggu yang lain ya. Ada yang 2, ada yang 10. Ada berapa macam gerakannya? Coba deh saya panggil dulu. Lulu, halo Lulu. Ya, Sir. 2 gerakan apa aja lu? Gerakan lurus sama belok, Sir. Oh gitu ya, gerak lurus sama belok. Baik. Belok. Yang lain gimana? Kalau yang lain gimana nih? Setuju dengan Lulu atau Suci mau menyampaikan pendapatnya? Geraknya ada berapa macam dan apa saja?
Oh, setuju sama Lulu, nggak jadi katanya. Oke, boleh. Setuju ya, baik. Ada gerak lurus, ada gerak belok. Nah, kalau di fisika itu gerakan juga dibagi menjadi dua, kebetulan ya, berdasarkan bentuknya, yaitu gerak lurus, sama, nih, kayak yang bilang Lulu, sama gerak belok. Tapi belok atau tikungan itu kalau di fisika namanya gerak melingkar. Pernah dengar kata gerak melingkar? Nggak pernah, Sir. Nggak pernah ya? Kalau gerak lurus? Pernah. Apa yang kalian ketahui tentang gerak lurus? Silakan tuliskan di kolom chat. Istilah-istilah yang kalian ketahui di gerak lurus, silakan coba. Tuliskan di kolom chat ya. Hari ini kita akan membahas spesifik gerak lurus dulu. Gerak lurus. Oke. Dari Lulu, gerak yang arah lintasannya lurus. Oke, apa lagi? Istilah yang pernah didengar. GLB dan GLBB. Oke, bisa catat ya. GLB dan GLBB. GLB dan GLBB. Baik. Menarik, ini ada kata-kata yang hanya 3 huruf. GLB, GLBB. Lintasannya lurus. Benar ya, lintasannya lurus. Tepat sekali. Nah, GLB itu apa sih? GLBB itu apa sih? Gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Oke, gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Baik. Baik. Berarti kan udah pernah belajarnya di SMP ya? Mungkin bagi teman-teman yang lupa nih, mari kita review dulu. GLB, GLBB ya. Mari kita review dulu. Kita lihat animasi ini ya. Yang di atasnya adalah gerak lurus. Kalau yang di bawah itu gerak lurus berubah beraturan. Yang di atas gerak lurus beraturan. Mari kita lihat dulu yang gerak lurus beraturan ya. Perhatikan benar-benar bagaimana gerakannya. Oke ya, terlihat ya, semoga tidak patah-patah di sana. Oke, sekarang mari kita lihat yang gerak lurus berubah beraturan. Look at this carefully ya. Nah. Perhatikan. Dari pengamatan tadi, menurut kalian apa perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Langkahnya, Sir. Gimana? Bisa diulang? Kecepatannya kalau nggak salah. Yang kedua tuh kayak ngesotnya cepat banget, Sir. Yang kedua kayak cepet banget ya, oke. Yang kedua kayak cepet banget, coba kita ulangi lagi ya. Coba kita ulangi lagi dengan berbarengan. Coba lihat ya. Kok macet? Ya udah nanti diulangi lagi, bentar ya. Nanti diulangi lagi. Udah, stop. Nah, kita ulangi lagi, perhatikan, kita play bersama. Nah, kalau dilihat dari istilahnya ya, apa sih yang berubah dari GLBB? Oke, langkahnya gimana tuh? Mungkin bisa lewat voice. Yang berubah langkahnya katanya. Langkah. Suci bisa mikrofon? Kalau yang gerak lurus beraturan itu langkahnya kayak sama, Sir.
Kalau yang gerak lurus berubah beraturan itu geraknya tuh langkahnya tuh kayak enggak beraturan gitu, Sir. Lebih dispesifikkan. Nggak beraturan tuh berubahnya gimana? Makin cepat, makin lambat, atau bagaimana? Kalau yang GLB tuh sama. Nah, Kalau yang GLBB tuh kayak lebih semakin ya. langkahnya Semakin makin cepat ya lama-lama ya? iya, Sir. Oke. Thank you, Suci. Mari kita lihat lagi ya. Mari kita lihat lagi. Apa sih yang dimaksud dengan Suci ini? Langkahnya sama, langkahnya makin cepat. Kita play. Perhatikan. Oke, berdasarkan replay ini, yang lain setuju dengan pendapat Suci atau ada ide yang lain? Benar nggak kalau yang GLBB itu langkahnya ternyata makin lama makin cepat? Gitu. Setuju nih, siapa nih yang beda, siapa yang setuju? Silakan. Boleh tulis di kolom chat ya. Yang setuju bilang aja setuju. Yang kurang setuju, saya ada ide lain, Sir. Gitu. Oke, pada setuju ya ini ya. Baik. Nah, sekarang yang berubah tuh langkahnya makin cepat ya. Kalau saya nanyanya adalah pakai istilah kecepatan, gitu ya. GLB itu kecepatannya bagaimana? Yang GLBB itu kecepatannya bagaimana? Kalau pakai istilah kecepatan. Yang GLB beraturan, Sir. Kecepatannya teratur. Ya. Tetap gitu ya. Kalau GLBB? Enggak beratur, soalnya pas makin ke sana makin cepat. Tapi ini ada kata-kata beraturan nih. Ya makin cepat benar, makin cepat. Makin cepat berarti ya. Jadi kalau dilihat kecepatannya, yang atas ini tetap, yang bawah ini makin bertambah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Kan kemarin kalau kita naik motor gitu ya, tahu kecepatan kita dari mana? Dari speedometer. Speedometer. Nah, mari kita coba lihat ya. GLBB itu gimana sih kalau di speedometer? Kita lihat ya, GLBB itu gimana sih kalau speedometer? Mari kita lihat. Nih. Apa yang berubah dari speedometer ini? Ini contoh GLBB ya. Apa yang berubah dari speedometer? Arah jarumnya, oke, arah jarumnya. Gimana perubahannya arah jarumnya ini? Makin meningkat arah jarumnya, baik. Berarti artinya kalau kita hubungkan dengan kecepatan, kecepatannya makin apa nih? Kecepatannya makin naik ya, makin meningkat. Makin meningkat. Nah, di sini Mister akan perkenalkan pada kalian besaran yang namanya percepatan, gitu ya. Didefinisikan sebagai perubahan kecepatan tiap waktu. Perubahan kecepatan tiap
waktu. Ya, kalau kecepatan kemarin adalah perubahan posisi tiap waktu, perubahan posisi tiap waktu. Sedangkan kalau percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Mister tanya dulu nih sambil review. Kecepatan satuannya apa? Meter per sekon. Meter per sekon. Kalau waktu satuannya apa? Sekon. Sekon. Perpindahan satuannya apa? Meter ya, oke meter. Meter, waktu satuannya second. Perubahan posisi atau perpindahan itu meter, waktu second. Satuan kecepatan apa? Meter per second. Nah sekarang kalau kecepatan tuh meter per second, waktu itu second, berarti percepatannya satuannya apa nih? Oke, ini banyak jauh nih. Meter per second kuadrat. Ya, karena kalau ini meter dibagi second jadi meter per second, yang ini meter per second dibagi second lagi, jadi secondnya makin banyak gitu ya. Oke, mari kita lihat ilustrasinya. Sebenarnya perubahan kecepatan tiap waktu itu maksudnya gimana sih? Oke, sekarang di speedometer ini nggak ada satuannya ya, kita anggap aja meter per second gitu ya. Kita anggap aja meter per second. Berarti kalau di speedometer ini kecepatan yang terbaca berapa? Berapa kecepatan yang terbacanya? Berapa ya? Jarumnya menunjukkan angka berapa? Jarumnya menunjukkan angka berapa? 0. 0. Berarti kecepatannya berapa? 0 meter per sekon. Oh, meter per second tepat. Thank you. Langsung jawab lewat voice aja ya, biar agak sedikit ada suaranya ini. Nah, misalnya setelah 1 detik, kecepatannya berubah nih jadi yang speedometer kanan. Berapa tuh kecepatannya speedometer kanan? 20 meter per sekon. 20. Kita tulis 20 meter per second. 20 ya. Setelah 1 detik, kecepatannya jadi 20 meter per second. Setelah 1 detik lagi, kira-kira kecepatannya jadi berapa nih? 40. 40. Oh, 40. Oke, 40. 40 ya, nih. Sini, set. 40. Baik. Nah, kalau mobil itu gerakannya kayak gini, mobil. 1 detik, awalnya diam ya, 1 detik kemudian jadi 20 meter per second, 1 detiknya lagi jadi 40 meter per second. Artinya adalah mobil tersebut mengalami percepatan 20 meter per second kuadrat. Ya, 20 meter per second kuadrat. Sekarang mari kita lihat. Nah, kalau ini mobilnya geraknya kayak gini nih. Awalnya yang paling kiri, akhirnya yang paling kanan. Percepatannya berapa ini? Percepatannya berapa ya? Silakan pikirkan dulu, bisa dijawab di kolom chat habis ini. Ya udah ada yang mulai jawab. Baik, baru 1 tapi yuk semuanya jawab ya. Dipikirkan dulu. Oh, awalnya berapa tuh kecepatannya? Terus setelah 1 detik berapa tuh kecepatannya? 1 detik kemudian berapa tuh kecepatannya? Mister Teguh, nih jawab ya.
Oke. Berapa nih kira-kira nih? Baru 2 yang jawab nih, yang lain mana nih? Yang lain nih? Yang lain ditunggu nih, yang lain nih. Private aja kok, nggak ini, nggak apa namanya. Ada yang jawab 10.000% yakin ya Teh. Oke, yaudah kita panggil nih ya, yakin banget nih. Halo Suci. Iya, Sir. Berapa percepatannya Suci? 10. 10. Yakin ya? Yakin, Sir. Dapat dari mana tuh 10? Itu kan dari gambar pertama 20. Terus berpindah lagi 1 detik. Jadinya tuh di tengah-tengah itu pasti 30. Oke. Terus berpindah lagi 1 detik. Jadi 40. Terus 10-nya dari mana? Halo? Iya, Sir. 10-nya dari mana? Kan 20. Hmm. 10. Kayak ditambah-tambah gitu, Sir. Oh, berarti ini supaya jadi 30 tambah 10 gitu ya? Iya. Ini supaya jadi 40 tambah 10 gitu ya? Oh, makanya percepatannya 10 gitu jadinya. Karena pertambahannya 10-10. Gitu ya, Suci ya? Iya, Sir. Oke, thank you Suci. Yang lain, ada ide yang lain? Setuju dengan Suci? Oke, baik, baik, baik. Ya, benar ya. Nah, kalau misalkan ini, straight, perhatian ya. Awalnya di angka berapa, terus 1 detik kemudian di angka berapa. Nah, berarti 1 detik lagi di angka berapa dia? Akan menuju angka berapa dia? 100. Oke, udah pada jawab nih lewat chat. Baik. Oke, 100. Benar, 100 buat kalian. Nah, kira-kira ini perubahannya berapa sih perubahannya nih? 40, Sir. 40 ya, 40. Ini juga 40 ya, gitu. Berarti percepatannya berapa dong? Berarti percepatannya berapa? Berapa Septi? Berapa? Septi jawab tadi. 40 lah, Zar. 40, iya. Benar, 40 ya. Karena naiknya dalam 1 detik 40 meter per second. Makanya percepatan 40 meter per second kuadrat. Sekarang lagi. Coba kerjakan dulu di buku catatan. Percepatannya berapa? Pertanyaannya percepatan ya. Percepatannya berapa? Pikirkan, silakan coret-coret di buku catatan. Kalau sudah, bisa dituliskan di kolom chat. Private aja ya kalau yang ini ya. Nah, dari tadi udah pada private sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini saya ingatkan lagi, ini private. Coba nih. Silakan, berapa percepatannya? Kalau sudah, silakan dituliskan.
Masih menunggu. Ting, ting, ting. Jarum yang di speedometer tengah emang sengaja dihilangkan ya. Digunakan data yang ada. Oke, sudah ada yang mulai menjawab. Baik. Masih satu orang tapi. Setelah masih menunggu. Baru 2 yang jawab, masih bisa tunggu. Silakan dipikirkan dulu ya. Oke, baiklah. Coba saya panggilkan salah satu jawabannya yang sudah benar nih. Septi, halo Septi, bisa aktifkan mikrofon? Ya, Sir. Septi tadi jawabnya berapa? 10. 10. Oke. Dari mana tuh 10 Septi? Karena kan yang di tengah itu harusnya 30, Sir. Yang di tengah harusnya 30 ya? Loh kenapa yang di tengah harusnya 30? Karena yang di ujung kan 40, berarti yang di tengah-tengahnya 20 sama 40 itu 30. Oh gitu ya. Karena di kiri 20, di kanan 40, berarti tengah-tengahnya 30 dong. Oke. Terus dapatnya 10 ini dari mana nih? Naiknya 10-10 gitu, Sir. 20 ke 30 kan ditambah 10. 30 ke 40 ditambah 10. Kayak gini. Terus ini berapa nih? Oh ini 40. Kayak gini ya, naiknya 10-10 gini ya, Septi ya? Iya, Sir. Oke, makanya percepatannya 10 meter per second kuadrat. Yang lain setuju? Ada nggak yang jawabannya lain? Oke, sepertinya semua sepakat. Thank you, Septi. Thank you so much. Iya, Sir. Nah, sekarang berarti kalau misalnya kita mau mencari rumus percepatan, berdasarkan tadi kita latihan itu berarti bisa dicarinya gimana ya percepatan itu ya? Any idea? Mari kita lihat lagi ya. Dari yang ini nih. Nah, ini. Ada waktu, ada kecepatan gitu kan. Ini juga ada waktu, ada kecepatan. Oh sorry, kalau ini 4 sih, ini 40 harusnya. Nah, berarti kalau ditulis rumus, percepatan itu sama dengan apa ya? Atau apa dikali apa ya? Apa dibagi apa ya? Atau apa ditambah apa ya? Apa dikurang apa ya? Oke, ada yang mengusulkan kecepatan dibagi waktu. Kecepatan bagi waktu ya, ini ide satu, ide pertama. Kecepatan dibagi waktu. Ada ide yang lain? Nggak apa-apa, silakan. Oke, kecepatan dibagi waktu juga. Ada lagi yang setuju dengan ide ini. Yang lain, ide yang lain? Oke, coba mari kita bahas ya. Kecepatan dibagi waktu ya tadi ya. Coba kita lihat. Speedometer paling kiri, kecepatannya berapa? 20 ya, kecepatannya 20, speedometer paling kiri. Terus kasih warna yang beda aja.
Waktunya berapa? 1. Nah, berarti kalau kecepatan dibagi waktu harusnya hasilnya berapa nih? Dua puluh bagi 1, 20 dong. Kan harusnya 10 jawabannya. Berarti yang lebih tepatnya apa nih? Bukan kecepatan, tapi apa? Ada kecepatan juga, tapi apa? Lebih tepatnya. Kalau bukan kecepatan, apa dibagi waktu? Apa dibagi waktu? Apa nih? Kalau bukan kecepatan apa ya? Kecepatan dibagi waktu kuadrat. Oke. Kita pakai ini lagi ya. Kecepatan 20 nih. Waktu 1. 1 kuadrat 1. 20 dibagi 1, 20. Padahal hasilnya 10. Ya. Masih belum. Waktunya udah benar. Tinggal yang di atasnya lagi nih perlu diubah nih. Apa nih ya? Tadi kalau yang di sini, yang kalian bagi waktu itu apa sih? Yang kalian bagi 1 detik itu apa sih? Kok bisa dapat 10 ini? Angka yang mana yang kalian bagi? Coba kita panggil lagi tadi yang jawab soal ini. Septi bisa aktifkan mikrofonnya lagi, Septi? Halo, Septi? Ya, Sar. Oke, tadi Septi dapat 10 ini dari mana, Septi? Dari mana tuh? Itu, Sar. Jaraknya. Jarak kok ngomong jarak? 20 ke 30 gitu, Sar. Bahasa yang lebih tepat selisih. Selisih yang mana? 20 ke 30. 20 ke 30. Berarti ini namanya selisih apa nih? Selisih apa nih? Apa sih yang diselisihkan apa nih? Selisih waktu, Kasar. 20 ke 30. Selisih apa nih? Kecepatan. Selisih kecepatan, benar. Selisih kecepatan dalam 1 detik. Berarti dibagi waktu kan gitu kan? Selisih kecepatan, berarti ini kurang tepat. Kecepatannya benar, waktunya benar. Tinggal dikasih kata-kata selisih. Jadi selisih kecepatan dibagi waktu. Nah, ini secara matematisnya. Silakan kalian tulis dulu, silakan. A-nya di sini adalah percepatan. Delta V ini adalah selisih kecepatan. Delta T ini adalah waktu. Atau selisih waktu atau waktu total. Silakan ya, silakan dicatat dulu. Kalau udah selesai, silakan kabarin Mister di kolom chat. Selesai gitu ya. Baik, selesai ya. Oke. Sudah, baik. Kita akan next nih kalau sudah selesai nih. Baru 2 nih yang selesai nih. Yang lain. Kita tunggu dulu yang lain ya. Nah, sekarang kalau ini nih. 5 meter per second kuadrat. Dalam 1 sekon berarti perubahan kecepatannya atau selisih kecepatannya berapa nih? Perubahan kecepatannya sama aja selisih ya, selisih.
Selisih kecepatannya berapa ya? Dalam 1 sekon. 5 meter per second kuadrat. Berarti dalam 1 sekon selisih kecepatannya berapa nih? Any idea? Oke, coba. Misalnya 5 meter per second kuadrat. Kalau tadi kita lihat di sini 10 meter per second kuadrat, artinya dalam 1 detik ya, 10 meter per second kuadrat, dalam 1 detik perubahan kecepatannya adalah 10 meter per second. 10 meter per second ya. Coba lihat. Dalam 1 detik perubahannya dari 20 ke 30, berarti 10. Itu percepatannya 10 meter per second kuadrat. Nah, kalau sekarang 5 meter per second kuadrat, artinya selama 1 second itu berapa perubahan kecepatannya? 5 meter per second. 5 meter per second. Good. Kalau dalam 2 second, berapa perubahan kecepatannya? 10 meter kasar. 10 meter per second. Kalau 3 sekon? 15. Nah. Kalau 4 sekon? 20. 20, oke. Mulai dapat. Kalau misalnya 10 sekon? 50. 50. Dari mana itu 50 ya? 5 kali 10, Sir. Oh, 5 kali 10 ya? Oke. 5 kali 10. Berarti kalau misalnya 100 sekon? 500. 500 gitu ya. Oke. Kalau misalkan ini adalah A, kalau di rumus tadi ya, kemudian yang ini adalah delta T, maka yang ini adalah Selisih. delta V, ya benar. Berarti delta V bisa dihitung dengan cara nih 5 kali 10. A dikali delta T. A dikali delta T. Ini bentuk lainnya ya, bentuk lainnya. Sekarang mari kita latihan. Nah, coba kalian kerjakan dulu. Terus ditulis jawabannya di kolom chat. Private aja ya jawabnya ya. Yang sudah selesai silahkan ditulis jawabannya di kolom chat. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Yang sudah ditulis. Ini udah ada mulai beberapa yang menjawab. Oke, ini saya tulis ya jawabannya ternyata dari beberapa orang yang jawab nih sama semua jawabannya. Nomor 1-nya 6, nomor 2-nya 30,
Nomor 3-nya adalah 9. Oke ya, saya lihat tidak ada perbedaan. Ada yang mau ditanyakan? Bagian ini kenapa dapat 6, 39? Silakan kalau mau ditanyakan, boleh ya. Ini kan jawaban dari beberapa teman-teman kalian yang di chat nih, Pak Mister tulis saja. Benar kok jawabannya benar. Tidak ada yang mau bertanya? 3, 2, 1. Oke, next. Nah ini silakan coba tunjukkan dulu. Yang ini ya, silakan. Yang sudah selesai, misal nomor 1 udah selesai, langsung aja tulis nomor 1 berapa. Nomor 2 selesai, nomor 2 berapa. Nomor 3 berapa, gitu ya. Ini slide terakhir Pak, ini slide terakhir di sesi hari ini. Walaupun sebenarnya masih ada slide-slide-nya. Nanti. Slide terakhir dari bawah. Dari bawah apa namanya? Slide kedua terakhir. Nah, slide kedua terakhir. Nah, nomor 1 udah pada mulai menjawab yang nomor 1 nih. Oke. Baru 2 yang jawab nomor 1. Nggak apa-apa, lanjutkan. Dikerjakan nomor 2, 3, 4, 5. Yang nomor 1 sudah. Yang belum, tetap coba pikirkan. Dibuka lagi, tadi ada mencatat kan ya, rumusnya atau apa. Wah, nomor 2 udah ada yang mulai jawab nih. Oke. Mari kita lihat. Wah, menarik nih, nomor 2 beda-beda nih jawabannya nih, menarik. 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 Oke, mari kita bahas dulu nomor 1. Di sini teman-teman menulis 7 meter per second kuadrat. Dari mana nih ya 7 meter per second kuadrat nih? Bisa dijawab lewat voice langsung, boleh? Dari 35 dibagi 5, Sir. Dari 35 dibagi 5. Oke. Bisa. Kalau nomor 2, ini menarik nih. Nomor 2 tuh ada yang menjawab 10, ada yang jawab 20, ada yang jawab 40. Wah, udah ada 3 jawaban nih. Mana yang benar ya? Atau ada jawaban lain? Silakan. Enggak. Oke, sekarang mari kita bahas nomor 2 dulu. Mari kita fokuskan semuanya nomor 2. Kita fokus nomor 2. Coba perhatikan. Percepatannya 7 meter per second kuadrat.
Berarti setelah 2 detik, berapa perubahan kecepatannya? Perubahan kecepatannya berapa nih? Atau selisih kecepatannya setelah 2 detik? Waktunya 2 detik ya, 2 detik. 2 detik. Coba kalau 7 meter per second kuadrat, berarti kan tiap 1 second kecepatannya bertambah 7. Kalau 2 second berarti berapa bertambahnya? 21, Kak, Sir. 21 dari mana tuh? Kalau 1 second bertambah 7. Berarti kalau di sini 2 detik atau 2 second, bertambahnya berapa harusnya? 14. 14, Sir. Dari mana tuh 14? 7 kali 2. Nah, 7 kali 2 kan? Karena 1 second 7 meter. 1 second bertambah 7, maka kalau 2 second bertambah 14. Kalau tambahannya 14, berarti akhirnya berapa nih? 34. 34, exactly. Berarti kecepatan akhir adalah 34 meter per Second. Nah, di antara lah ya, di antara sini lah ya. Oke. Oke, Suci belum paham. Suci bisa aktifkan mikrofon. Iya, Sir. Bagian mana yang belum paham, Suci? Yang dapat 34 itu, Sir. Oke, kalau dapat 14 ini udah dapat 14. Iya. Udah ya? Ya. 14 ini tambahan nih. Tambahan ya. Awalnya dia punya berapa sih kecepatannya? Kendaraan ini punya berapa kecepatan awal? 20. 20. Kalau dapat tambahan 14 jadi berapa sekarang? Oh, paham, Sir. 34. Gitu ya. Ya, Benar Sir. nih, kalau nggak tahu langsung bilang ya. Kayak Suci, kalau nggak tahu langsung bilang. Sir, mau nanya, Sir, berarti jawabannya tuh yang 34 itu lah, Sir. Yes, benar, 34 itu jawabannya. Gitu ya, pokoknya kalau ada sesuatu yang mengganggu, tanyakan langsung gitu. Sir, Ya, kalau misalnya soal yang kayak gitu tuh, kayak langsung dimasukin ke rumus kayak gitu kayak apa, Sir? Maksudnya daripada kayak ngitung kayak gitu tuh kayak lebih agak ribet gitu lah, Sir. Maksudnya kayak langsung dimasukin ke rumus itu bisa lah, Sir. nah harusnya gini. Justru ketika kalian terlalu mengharapkan rumus, nah itu justru menghambat atau membatasi kebebasan berpikir kalian. Rumus yang paling mantul tuh rumus logika ya, logika. Oke, logika. Jadi saya di sini tidak akan memberikan kalian rumusnya ini dipakai ya, enggak. Tetap pakailah dengan logika kalian ya, pakailah dengan logika kalian. Oke? Oke, Gitu. Sir. Jadi temukan cara kalian sendiri, jangan terbatas dengan rumus yang Mister berikan. Rumus itu hanya guidance. Oh, ini udah ada yang jawab nih, nomor 345 katanya. Bisa dijelaskan, Rida, Olivia, kok bisa dapat 45? Itu, Sir, 7 kali 5, 35, ditambah 10, jadinya 45, Sir. Oh, gitu. Kenapa 7 dikali 5? Karena 7 itu percepatan dikali waktu. Jadinya dapat 35 ditambah 35 itu apa? 35 itu apa nih? Tiga itu apa? Nggak tahu, Sir. 35 itu ini ya, perubahan kecepatan. Nah, atau tambahan kecepatan. Terus ditambah 10 ya tadi ya. Iya, Sir. Oke, hasilnya 45. Thank you, Rida.
Oke, saya kira cukup sini dulu ya. Ternyata waktunya sudah jauh kebablasan. Thank you banget. Mungkin ini bisa di screenshot aja. Nanti Mister akan kasih tugas, tapi tugasnya tidak wajib. Jadi bagi yang mengerjakan bisa nanti dapat nilai. Nanti saya akan kirim ke Google Classroom. Sebelum kita tutup, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Belajar apa sih kita sebenarnya? Silakan. Sebelum kita tutup. Langsung voice aja, biar cepet yuk. Oke, ada yang bilang belajar percepatan, Sir. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Oke. Ada lagi anything else? Kesimpulan dari awal sampai akhir apa? Yang bisa kalian peroleh? Bisa kalian, apa namanya? Oke. Ya, thank you ya. Thank you. Thank you atas partisipasinya dan sekali lagi congrats. Maaf banget telat ya ini ya, 20 menit telatnya, nggak apa-apa. Lain kali insya Allah kita nggak telat banget. Oke, langsung saja. Let's close our session today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf banget ya telat selesainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Assalamualaikum, Sir. Sorry ya, sorry nggak lihat jam tadi.